Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you are fine and healthy. Amin. Before we start our lesson today, let's say Basmalah. In our lesson today, we are going to discuss about information, how to do something, and give instruction. Oke, teman-teman, di materi pelajaran kita hari ini, kita akan membahas informasi untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dan memberikan instruksi. Oke, ada beberapa hal di sini yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman perhatikan ketika memberikan sebuah informasi untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dan juga memberikan instruksi. Ya. Yang pertama, goal or aim. What is goal or aim? Apa sih goal or aim itu? Kedua kata ini memiliki arti yang sama. Kedua-duanya berarti tujuan, ya. Nah, jadi ketika teman-teman menuliskan sebuah informasi untuk melakukan suatu hal atau membuat sesuatu, teman-teman memberikan sebuah instruksi, teman-teman harus memberitahukan tujuannya. Teman-teman harus menuliskan tujuannya. Tujuannya untuk apa sih informasi tersebut? Instruksi itu tentang apa? Nah, biasanya tujuannya ini letaknya ada di judul, ya. Let's take a look some examples. Kita lihat beberapa contoh judulnya di sini. How to install antivirus on your laptop. Nah, dari judul ini kita bisa tahu berarti nanti informasi yang diberikan, instruksi yang diberikan bagaimana cara menginstal virus di laptop. Another example, contoh yang lainnya, how to make fried rice. Dari judul ini kita bisa tahu kalau informasi yang kita berikan, instruksi yang kita tuliskan adalah tentang bagaimana cara memasak nasi goreng. Next. Oke. Yang berikutnya ada materials. Apa itu materials? Ini adalah materi, ya, materi atau bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau membuat sesuatu, maka pasti ada bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, jangan lupa kita tuliskan dalam informasi yang nanti kita berikan. Nah, kalau misalkan informasinya atau instruksinya untuk memasak sesuatu, kita tidak pakai materials, tapi di sini kita pakai ingredients. We look at the examples. Kita lihat contohnya di sini. Oke, scissors itu contoh bahan yang dibutuhkan, ya, gunting. Nah, kalau misalkan membuat makanan, contohnya misalkan 4 eggs, 4 telur. So, next, yang berikutnya ada steps. What is steps? Apa itu steps? Steps adalah langkah-langkah. Nah, kalau kita memberitahukan informasi, kita memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, di situ pastinya ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan bagaimana? Okay. We look at the examples. Kita lihat contohnya di sini. Nah, teman-teman, kalau kita menuliskan langkah-langkah dalam sebuah instruksi, biasanya di sini kita pakai conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction adalah kata hubung, ya. Jadi kata hubung ini kita pakai untuk menghubungkan step yang pertama, step yang kedua, berikutnya dan seterusnya sampai step yang terakhir. Oke, first example. First, wash all vegetables. Pertama-tama, cuci semua sayurannya. Kalau misalkan teman-teman mau masak sesuatu, mau masak sayur, pasti teman-teman harus mencuci sayurannya. Second example, contoh yang kedua. Teman-teman bisa menggunakan conjunction ini, second. Nah, step yang berikutnya, next, then, finally. Last, kalau yang terakhir teman-teman bisa pakai conjunction itu. Next. And now, let's we do exercise. Kita praktek, ya.
kita latihan sedikit di akhir. Okay. Please write 20 vocabularies about doing or making something. Silahkan sekarang teman-teman menuliskan 20 kosakata yang ada hubungannya dengan informasi untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, dan juga ada hubungannya dengan memberikan instruksi, ya, instruksi. Entah itu instruksi untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, mengoperasikan sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, bisa berupa kata kerjanya, boleh berupa kata bendanya, up to you. Alright, that's all our lesson for today. After we study, let's say Hamdalah. Don't forget study hard. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.